kita semua. Perkenalkan, nama saya Reginaldis Gratiana Menanggaing. Saya sekarang berada di semester 5, kelas 5A. Saya akan membawakan materi tentang Yesus, tentang Aku Dicintai oleh Allah untuk fase A SD kelas 1. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu juga kabar baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdiri. Anak-anak ikuti doa yang Ibu sampaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menyayangi sesama seperti Engkau menyayangi semua anak-anak. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas, Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Yang izin? Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan adanya materi hari ini, Aku Dicintai oleh Allah. Itu bertujuan agar peserta didik menyadari bahwa mereka diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu menghargai dirinya dan orang lain sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, peserta didik atau siswa mampu menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Oke anak-anak, apa materi kita hari ini? Aku dicintai oleh Allah. Apakah materi ini sangat menarik? Sebelum kita mulai, Ibu ada satu lagu. Apakah anak-anak sering mengikuti kegiatan kami pada hari Minggu? Apakah anak-anak sering mengikuti kegiatan kami pada hari Minggu? Oke, pasti anak-anak sudah tahu lagu Biarkan Anak-anak Datang Padaku. Kita bernyanyi bersama-sama. Pada suatu hari anak-anak datang pada Yesus. Dan ini gambar yang kedua. Dan ini gambar yang ketiga. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa yang anak-anak lihat yang berbeda dari setiap gambar? Oke, benar sekali. Ada yang badan gemuk, rambut keriting, badan hitam. Ya,
rambut keriting, tapi ada yang badan hitam juga rambut keriting, ada yang badannya kurus, ada yang dia rambut air tapi badannya hitam, dan ada juga yang rambutnya air dan berbadan putih. Pertanyaan selanjutnya, anak-anak, kira-kira siapa yang memberikan rambut, mata, hidung, dan kulit yang berbeda? Oke, benar sekali. Yang memberikan kita dan menciptakan kita itu adalah Allah. Allah yang memberikan dan menganugerahkan kita begitu berbeda. Ada yang berambut panjang, ada yang berkulit putih, ada yang badan gemuk, ada yang badan kurus. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang dicintai oleh Allah? Ya, yang dicintai oleh Allah adalah kita semua. Allah mencintai kita, maka kita ada di dunia. Selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Anak-anak suka mendengarkan cerita? Suka Ibu? Oke, Ibu akan membacakan. Jadi harapannya anak-anak harus mendengarkan cerita Ibu dengan baik, karena sebentar Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita. Judul ceritanya itu Tuhan Yesus Memberkati Anak-anak. Cerita ini Ibu ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Ceritanya seperti ini. Sepanjang hari, dari pagi hingga petang, Yesus selalu sibuk. Dia mengajar banyak orang, menyembuhkan orang sakit, bersahabat dengan semua orang, dan memperhatikan orang-orang yang terlantar. Karena saking sibuknya, Yesus kadang-kadang tidak sempat untuk beristirahat. Tetapi menjelang malam, biasanya adalah waktu untuk Yesus beristirahat. Nah, pada suatu sore, Yesus dan para rasul pada saat istirahat. Karena mereka sudah lelah setelah sepanjang hari mereka bekerja. Tetapi tiba-tiba datanglah serombongan anak-anak kepada Yesus. Mereka datang karena mereka sudah mendengar tentang Yesus. Dan Yesus itu seperti apa? Yesus itu baik, dia banyak menyembuhkan orang-orang. Jadi anak-anak itu mereka tuh penasaran dengan Yesus. Tentu kita juga penasaran dengan Yesus. Jadi di cerita itu mengisahkan mereka ingin bertemu Yesus. Kenapa? Karena mereka ingin mengenal Yesus, duduk dekat-dekat dengan Yesus. Mereka mendengar bahwa Yesus itu baik kepada semua orang, maka saat itu mereka datang. Namun pada saat itu karena mereka kan banyak, anak-anak ini banyak sudah datang pada Yesus. Tetapi karena sebelum mereka pergi kepada Yesus, mereka bertemu duluan dengan para rasul. Nah, para rasul yang melihat anak-anak itu, mereka ingin mencoba mengusirnya. Bukan maksud yang tidak anak-anak. Karena apa? Karena waktu itu jam istirahatnya Yesus. Tetapi karena melihat anak-anak yang banyak, para rasul itu takut anak-anak itu mengganggu istirahat Yesus. Jadi dia ingin mengusir. Karena itu Yesus karena sangat lelah, mereka lalu berkata, kalian mendingan pulang saja dulu, karena Yesus sedang beristirahat. Tetapi anak-anak tahu, mendengar pastikan ribut antara dialog antara percakapan antara anak-anak dan para rasul. Yesus mendengar itu, mendengar apa yang dikatakan para rasul ingin mengusir anak-anak. Lalu Yesus itu berkata kepada para rasul, dia keluar dari tempat istirahat, lalu dia ngomong, biar saja anak-anak itu datang kepada saya. Lalu para rasul mendengar perkataan Yesus, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mendengarkan perkataan itu, nah anak-anak itu jadi senang dan mereka itu berlari kepada Yesus. Ada yang memegang baju Yesus, ada yang duduk di pangkuannya, ada yang memeluk lengan Yesus dengan erat, ada yang berada di punggung Yesus, dan ada yang duduk dekat kaki Yesus. Mereka itu berusaha untuk dekat dengan Yesus. Mereka senang mendengar cerita Yesus dan mereka semua gembira berada dekat Yesus. Yang mereka tahu bahwa Yesus itu
sangat mencintai anak-anak. Bagaimana cerita ini sangat menarik? Tentunya sangat menarik. Setelah mendengarkan cerita, ibu akan menampilkan gambar. Nah, seperti anak-anak lihat di sini. Pada saat ekspresi anak-anak itu sangat senang saat berada di acara, ada yang tertawa, ada yang bercerita dengan Yesus. Nah, kurang lebih seperti kisah yang telah ibu ceritakan. Sekarang ibu masuk di pertanyaan. Jadi sebelum itu tadi ibu sudah sampaikan kita masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, Putri dan teman-temannya ada 4 orang, silakan membentuk kelompok. Juan dan teman-temannya, Wala dan teman-temannya, silakan membentuk kelompok. Pertanyaannya, yang pertama, dalam cerita tersebut siapa yang ingin ditemui oleh anak-anak? Pertanyaan kedua, mengapa anak-anak ingin bertemu Yesus? Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak? Pertanyaan yang keempat, apa yang dikatakan Yesus pada para rasul? Pertanyaan yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat Yesus? Oke, ibu beri waktu 5 menit saja cukup ya anak-anak. Mulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok 1 bisa presentasi nomor 1, untuk kelompok 2 bisa presentasi nomor 2, untuk kelompok 3 bisa presentasi nomor 3, dan kelompok nomor 4 dan 5 bagi teman-teman yang ingin menjawab silakan menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Dalam cerita tersebut siapa yang ingin ditemui anak-anak? Oke, benar sekali. Yang ingin ditemui oleh anak-anak adalah Yesus. Mengapa anak-anak ingin bertemu Yesus? Benar sekali. Yesus itu baik, dia mencintai anak-anak. Dia selalu berbuat baik kepada setiap orang. Dia tidak pernah membenci orang lain. Yang penting, bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak? Yesus memanggil mereka. Dia datang kepada anak-anak, dia juga duduk bersama anak-anak dan dia bersikap baik. Apa yang dikatakan para rasul? Apa yang dikatakan Yesus kepada para rasul? Oke, benar sekali. Yang dikatakan oleh para rasul Yesus agar tidak mengusir anak-anak. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkat Yesus? Kita harus datang kepada Yesus, kita harus selalu berbuat baik. Untuk mendalaminya, ibu akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, Yesus mencintai semua orang. Yesus juga mencintai anak-anak. Yesus memberkati setiap anak-anak yang datang kepadanya. Sekarang pun, Yesus tetap mencintai anak-anak. Yesus tetap mengundang anak-anak untuk datang kepadanya. Nah, bagaimana cara kita untuk datang kepada Yesus? Kita harus rajin ke gereja. Nah, di gereja itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kami, dan di situ kita bisa semakin dekat dengan Yesus. Walaupun kita tidak melihat wujud nyata, secara fisik kita tidak bisa melihat Yesus itu seperti apa, namun kita tetap dekat dengan Yesus bila kita selalu rajin pergi ke gereja. Oke, nah di gereja anak-anak dapat meminta berkat Allah. Karena itu anak-anak harus rajin beribadah ke gereja bersama orang tua, adik, dan saudara. Allah juga memberi berkat pada saat kita berdoa bersama keluarga di rumah atau bersama umat di rumah. Nah, di sini ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah rajin ke gereja? Sudah ibu. Ya. Dengan siapa anak-anak sering ke gereja? Pastinya dengan orang tua, karena sekarang baru SD kelas 1 toh, tentunya selalu dituntun, selalu didampingi oleh orang tua atau kakak adik anak-anak. Oke. Cinta Allah juga dapat juga dirasakan melalui segala yang dialami dan dilihat, seperti cinta orang tua, cinta guru, cinta saudara, cinta teman, dan alam yang indah. Kalau kita saling mencintai dan saling mengasihi dan tidak saling membenci, itulah Allah hadir di tengah kita.
Baik anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama, Allah itu mencintai semua orang. Yang kedua, dan terkhususnya juga Allah mencintai anak-anak. Seperti kisah yang ibu ceritakan tadi, walaupun dalam keadaan lelah di situasi saat itu, tetapi karena cintanya kepada anak-anak, Allah itu Yesus itu rela datang dan walaupun dia sibuk, dia capek, tapi dia tetap datang untuk bersama-sama dengan anak-anak. Yang ketiga, Allah itu memberkati anak-anak. Karena dia mencintai, dia menyayangi anak-anak, dia juga memberkati anak-anak agar anak-anak itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam arti selalu berbuat baik, tidak berbuat hal-hal yang jahat. Yang keempat, cara Allah mencintai kita, yaitu dengan cara dia memberikan orang tua, kita selalu didampingi oleh orang tua, lalu kita sering menangis, ingin diperhatikan oleh orang tua kita. Apa-apa kalau kita tidak bersama orang tua, kita tidak membeli sesuatu yang kita inginkan, pasti kita menangis toh. Tapi kadang-kadang juga orang tua akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kelima, bagaimana cara kita mencintai Allah? Nah, caranya itu dengan rajin berdoa, pergi ke gereja, dan berbuat baik kepada sesama. Bagian akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk merefleksikan. Refleksi di sini kita akan merenungkan kembali materi dan hal-hal apa saja yang perlu kita renungkan. Baik, Ibu ajak kita semua untuk hening sejenak, menundukkan kepala, dan menyimak pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini adalah aku dicintai oleh Allah. Cinta yang sesungguhnya adalah di mana kita saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain tanpa harus melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Pertanyaan yang harus kita renungkan, sudahkah aku bersyukur atas diriku yang kuat? Sudahkah aku menyayangi ayah dan ibu? Sudahkah aku menyayangi guruku? Sudahkah aku menyayangi saudara-saudaraku? Sudahkah aku menyayangi temanku? Oke, jadi terakhir ada tugas bagi anak-anak sekalian. Tugasnya nanti anak-anak mewarnai gambar. Nanti akan Ibu bagikan gambarnya ke setiap anak-anak. Nanti setelah anak-anak mewarnai di rumah, anak-anak meminta tanda tangan dari orang tua. Lalu pertemuan minggu depan, anak-anak bisa kumpulkan ke Ibu. Bisa? Terima kasih. Selanjutnya kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke anak-anak, Ibu ajak untuk berdiri. Marilah kita berdoa